Berapa orang yang nggak hadir? Ada yang banyak, ada yang sakit. Dispen siapa aja? Siapa? Dari Oke, jadi materi hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar sila Pancasila ya. Menurut kalian nih, apa nilai dari sila Pancasila yang udah kalian terapin? Oke. Oke, sebentar. Bentar, kalau ada mama kesini aja deh. Dikat, videonya dikat terus di. Menurut kalian, nilai apa yang pernah kalian terapin dari Ketuhanan. nilai sila Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Saya Bu, Oke, Dek. Ketuhanan Yang Maha Esa. Saya selalu beribadah setiap hari Bu. Beribadah tiap hari. Oke, pintar. Siapa lagi? Yang sudah menerapkan dari 5 nilai Pancasila. Saya Bu, itu sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya selalu menolong teman saya saat dia susah. Habis itu, saya pernah ngejek-ngejek teman saya atau begitu teman saya. Namamu siapa? Bistan, Absen. 26. Oke, siapa lagi? Lingkungan di sekolah maupun di lingkungan luar. Sebentar, cara kamu menjaga persampahannya kayak gimana? Tidak dapat acara itu tidak membuat mereka tidak sopan gitu. Oke. Oke, dari 1, 2, 3 tadi, ada nggak yang menurut kalian dari nilai Pancasila yang sulit diterapin? Nggak ada. Berarti sila kelima udah diterapin belum? Oh, kayaknya belum. Tadi bilang udah. Nggak semuanya bu, kalau silang 5. Oke, berarti sila keberapa yang belum diterapin? 5. Apa contohnya? Keadilan sosial. Angkat tangan. Keadaan sosial maksudnya itu masih adanya kesenjangan ekonomi dan kesempatan. Sebentar, senjangan ekonomi dan kesempatan. Oke, perhatikan adik-adik ya. Jadi dari nilai 5 sila Pancasila ini nggak bisa berdiri sendiri. Paham? Nggak bisa berdiri sendiri. Semuanya berkaitan. Seperti piramida ini ya. Bentar. Gambarin. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Cara menjalankan kelima nilai sila Pancasila ini nggak bisa dijalani satu-satu. Nilai sila Pancasila ke-1 menjiwai dari nilai sila 2, 3, 4 dan 5. Nggak bisa jalan satu-satu. Ketika kita menerapkan salah satunya, maka penerapan yang lain akan berpengaruh. Contoh, ketika kita menerapkan nilai ke-1, ada orang yang mengejek atau tidak menghargai agama orang lain. Otomatis dia akan melakukan sila ke-1. Ketika nilai sila 1 dilanggar, apakah dia sudah mencerminkan nilai sila kedua? Belum. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti dia tidak Beradab. Oke. Tidak beradab. Ketika sila kedua dilanggar, apakah nilai persatuan itu bisa jalan? Tidak. Apakah bisa jalan? Tidak. Nah, ketika persatuan tidak bisa jalan, ketika ada keputusan harus menggunakan musyawarah. Ketika persatuan nggak ada, apakah musyawarah akan terlaksana? Ketika musyawarah tidak terlaksana, apakah keadilan itu bisa terjadi? Tidak bisa. Sampai sini paham nggak maksudnya? Paham. Dari 5 sila ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Salah satunya ketika dilanggar, maka akan berpengaruh pada penerapan sila lainnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi hari ini Ibu akan bagikan kalian kelompok. Ya. Ya bu. Nanti kalian duduk sesuai kelompok, oke? Ya bu. Nah, sudah lihat? Oke, cari teman kelompoknya masing-masing ya. 32, 34. 32, 34. Absen 20 kan? 36. Kelompok 1, nomor 16, absen nomor 16 angkat tangan. Absen 16. Absen 16, 16, 26. 39. Ayo sini ya. Kelompok 1 di sini deh. 26, 29, dan 28. Iya.
Oke, yang kedua, absen 33. Oke, sudah menemukan satu kasus. Sudah? Oke, udah disepakati oleh kelompok kelasnya. Oke, udah. Lanjut deh ya. Oke, siapa yang belum selesai? Sudah menemukan kasus? Belum? Belum apa sudah? Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan poster yang kami buat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Kenalkan, nama saya Kadar Firarta Jeni, absen 15. Saya Heran. Absen 3. Oke. Perkenalkan, nama saya Kadar Saputri, absen 2. Perkenalkan, nama saya Pusudan Rahimnya, absen 31. Nah, jadi kita akan mulai dari kasus nyatanya yang nomor pertama. Judul kasusnya itu perundungan atau bullying yang dilakukan di lingkungan sekolah. Lalu ini ringkasan kasusnya. Jadi seorang siswa sering diajak dan sering diejek dan dikucilkan oleh beberapa teman di sekolah sehingga merasa sedih, takut dan tidak percaya diri. Lalu kita mulai ke sila yang dilanggar yang akan dibacakan oleh Rani. Nih. Sila yang dilanggar itu sila kedua, kemanusiaan yang beradab karena pelaku tidak menghargai martabat dan hak orang lain. Oke. Lalu nomor 4 akan dibacakan oleh dia. Nomor 4 adalah berkaitan anak sila. Yang pertama, pada sila pertama, pidana mengajarkan untuk berbuat baik sesuai ajaran agama, dan yang kedua ada menghormati dan menyayangi sama manusia, dan yang ketiga ada menjaga persatuan dan tidak memecah persahabatan, yang keempat ada menyelesaikan masalah melalui musyawarah, dan yang terakhir ada berlaku adil kepada semua teman tanpa membeda-bedakan. Nah, lalu dampak yang ditimbulkan yang akan dibacakan oleh Dara. Korban merasa takut dan minder, prestasi belajar menurun, suasana sekolah menjadi tidak nyaman, dan hubungan antar teman menjadi buruk. Ya. Lalu yang nomor 6 yaitu solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu menghormati setiap teman. Yang kedua, tidak mengejek atau mengucilkan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang keempat, guru dan orang tua memberikan pembinaan. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling peduli, menghargai dan bekerja sama. Nah, itu dia presentasi dari kelompok saya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Hanya 2 pertanyaan. Baik, ada yang Iya, baik. bertanya. Ya. Silakan angkat tangannya. Kristan. Ya, gimana cara mengatasi orang yang suka bullying? Oke, bisa langsung dijawab atau mau nambah? Tampung dulu yang mintanya. Oke, mau ditampung. Bagaimana proses bullying menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila terus diterapkan di masyarakat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Ustaz, yaitu bagaimana cara mengatasi orang yang suka bullying. Jadi yang pertama yaitu tetap tenang dan percaya diri. Jangan
membalas dengan kekerasan atau kata-kata kasar. Yang kedua, katakan dengan tegas, misalnya, tolong berhenti, saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Yang ketiga, jangan membalas dengan bullying. Membalas hanya bisa memperburuk keadaan. Oke, terima kasih karena kalian telah berpartisipasi dalam pelajaran hari ini. Kemudian Tadi kasus yang tadi tentang bullying, apa yang dilakukan? Silakan, apa yang dilakukan? Sila kedua, karena tidak berterima. Karena dia telah melanggar sila kedua, berarti dia tidak mencerminkan nilai ketuhanan, yaitu sila ke-1. Akan berpengaruh kepada persatuan. Karena terjadinya bullying tidak akan mencoba persatuan. Jika persatuan tidak ada, maka musyawarah tidak akan bisa terjadi. Bagaimana mengambil keputusan yang adil jika musyawarah tidak Lakukan. Oke, sampai sini bakal. Bagaimana pelajaran hari ini? Paham benar tadi? Oke, masuk kurang kekurangannya ibu, mohon maaf ya. Ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari berdoa dulu ya. Oh iya, saya. Satu pimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Kepada Sang Tuhan. Berdoa selesai. Untuk anak-anak ini bersyukur. Terima kasih ya. Oke, kami selesai.